dikerjakan oleh Nuriana Mada Suprabha dengan Risma Utami Widyastuti. Assalamualaikum guys. teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai perbedaan candi Hindu dan candi Buddha. Kalian yang tinggal di Indonesia pasti sudah tahu kan bahwa di Indonesia memiliki beraneka ragam candi di dalamnya, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lainnya. Namun, tahukah kamu bahwa candi itu berbeda-beda pula jenisnya? Hah? Berbeda bagaimana? Karena candi di Indonesia dapat dibedakan menjadi candi Hindu maupun candi Buddha. Maka, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materinya bersama. Yang pertama, perbedaan fungsi candi. Candi Buddha biasanya dijadikan sebagai tempat pemujaan atau ibadah kepada para dewa, baik ditujukan pada keluarga kerajaan maupun masyarakatnya tersebut menurut kepercayaan orang Buddha. Sementara candi Hindu umumnya berfungsi untuk beribadah dan juga sebagai makam para raja Hindu di mana dahulu pernah berkuasa, dengan cara memakamkan abu jenazah para raja berada di candi. Yang kedua, perbedaan arca candi. Candi Hindu sendiri dihiasi dengan 3 arca dewa utama pada kepercayaan orang Hindu sendiri, di mana 3 dewa tersebut disebut Trimurti, ialah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, serta Dewa Siwa, di mana arca ini sendiri mengisahkan cerita Ramayana dan Krishnayana. Candi Buddha juga dihiasi dengan berbagai arca, contohnya ialah arca kelompok Dhyani Buddha serta Dhyani Bodhisattva, di mana hal ini menceritakan mengenai Lalita Vistara dan Avadana maupun Jataka. Yang ketiga, perbedaan tata letak kesimetrisan. Candi Buddha terletak secara simetris serta mandala konsentris, di mana bangunan utama terletak pada bagian tengah wilayah candi yang dikelilingi dengan candi-candi kecil di mana ditata secara rapi. Sementara candi Hindu terletak secara asimetris serta linier, di mana sesuai terhadap topografi wilayah sekitar, bangunan candi utama terletak di belakang serta jauh dari pintu masuk, di mana umumnya dibangun di tanah yang sangat tinggi pada wilayah sekitar candi tersebut. Tidak hanya itu, perwayangan juga berada di depan bangunan candi utama. Candi Buddha dapat dilihat pada gambar Candi Borobudur yang asimetris antara kanan kiri atas bawah serta dikelilingi candi kecil yang rapi. Sementara candi Hindu dapat dilihat pada gambar Candi Prambanan yang asimetris karena hanya kanan kiri yang letaknya sama dan letak candi utama jauh dari pintu masuk. Yang keempat, perbedaan struktur bagian candi. Struktur Candi Buddha. Pertama, Kamadhatu ialah simbol bagian dasar candi yang diartikan jika manusia identik terhadap penuh dosa. Yang kedua, Rupa Dhatu ialah simbol bagian tengah candi di mana diartikan jika kehidupan manusia di dunia fana penuh akan nafsu. Dan yang ketiga, Arupa Dhatu ialah simbol bagian atas maupun atap candi di mana diartikan jika manusia yang sudah mencapai nirwana. Struktur Candi Hindu. Yang pertama, Purloka ialah simbol pada bagian dasar candi di mana diartikan dunia fana. Yang kedua, Purvaloka ialah simbol tubuh candi di mana diartikan dunia permurnian maupun persucian. Dan yang ketiga, Svarloka ialah simbol bagian atas maupun atap candi di mana diartikan dunia para dewa. Yang kelima, perbedaan bentuk candi. Berdasarkan bentuk bangunan candi Hindu yaitu ramping. Sedangkan kalau bentuk bangunan candi Buddha yaitu besar dan tambun. Yang keenam, perbedaan bahan batu candi. Candi Hindu sebagian besar dari batu-batu merah yang tidak dibakar, serta tidak menutup kemungkinan ada juga hanya menggunakan batu bata biasa. Sementara Candi Buddha sebagian besar dari batu andesit di mana sudah dilakukan pemotongan secara rapi. Yang ketujuh, perbedaan arah pintu. Pintu Candi Buddha arahnya ke timur, sedangkan pintu Candi Hindu arahnya ke barat. 8. Perbedaan model hiasan relief. Pada Candi Hindu, hiasan terletak lebih rendah serta teksturnya tidaklah begitu menonjol, di mana gambar ini bagaikan tokoh-tokohnya pewayangan Bali.
Sementara pada Candi Buddha, hiasan terletak lebih tinggi serta bertekstur tidak begitu menonjol, di mana gambar ini dibuat secara gaya naturalnya. 9. Perbedaan puncak candi. Bentuk puncak pada Candi Buddha yaitu tambun dan biasanya disebut juga dengan stupa. Hanya satu tingkatan di mana terdiri undakan yang berukuran kecil tetapi jumlahnya banyak serta membentuk satu kesatuan secara lengkungan halus. Bentuk puncak pada Candi Hindu yaitu meruncing dan biasanya disebut juga dengan ratna. Menunjukkan adanya undakan di mana biasanya terdiri atas 3 tingkat undakan. Kemudian, contoh Candi Hindu. Yang pertama, Candi Dieng. Candi Dieng terletak di dataran tinggi Dieng. Yang kedua, Candi Prambanan. Candi Prambanan berada di Kranggan, Bogoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo berada di Candi Kerajaan Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, contoh Candi Buddha. Yang pertama ada Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Candi Sewu. Candi Sewu terletak di Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga yaitu Candi Jago. Candi Jago berada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gimana nih, seru nggak belajar bersama kami? Demikianlah pembahasan artikel perbedaan Candi Hindu dan Buddha kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kalian semua, khususnya para pembaca. Dan kami minta maaf jika ada banyak kesalahan dari video kami ini. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.